Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi anak-anakku yang berada di rumah. Pada masa pandemik ini, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Untuk itu, pembelajaran bahasa Indonesia pada semester 5 untuk anak kelas 9 masih dilaksanakan secara daring. Pada hari ini, Ibu akan memberikan beberapa materi dengan cara daring. Sebelum itu, Ibu akan menanyakan apa kabar kalian di sana? Baik-baik. Ibu berharap kalian di sana semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu mau bertanya pada kalian, pada sudah siap semua untuk menerima materi pelajaran Ibu pada hari ini? Ya, alhamdulillah, Ibu berharap kalian semuanya siap untuk menerima pembelajaran pada hari ini pada semester 5. Menyusun cerita pendek. Konsep pembelajaran, media pembelajaran. Pada modul pembelajaran ini, kita akan mempelajari tentang cerita pendek, mengidentifikasi cerita pendek, menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek. Pendahuluan. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mengenal tujuan dan fungsi teks narasi, mengetahui struktur cerpen, menganalisis struktur cerpen, memahami penggunaan kata deskripsi, kata ekspresif, majas pembaca atau pendengar dalam cerpen, menyusun ragangan teks narasi cerpen, menyusun cerpen. Apakah kamu suka membaca cerita? Cerita apa yang kamu suka baca? Cerita non-fiksi atau cerita fiksi? Cerita pendek atau cerita panjang? Sekarang kita akan membahas tentang cerita pendek. Cerita pendek adalah cerita yang pendek dan dibuat langsung mencapai kesimpulannya. Bedanya dengan cerita yang lain, seperti novel dan cerbung adalah cerita pendek memiliki susunan kata atau teks yang lebih padat dan langsung kepada tujuannya. Di dalam mengidentifikasi cerita pendek, kita akan mempelajari mengenai memahami cerita pendek melalui ciri khas. Ciri khas cerita pendek tidak kompleks dibanding novel, memusatkan perhatian pada suatu kejadian, mempunyai plot dan setting yang tunggal, jumlah tokoh yang terbatas, mencakup jangka waktu yang singkat. Di dalam mengidentifikasi cerita pendek, kita akan mempelajari unsur-unsur cerita pendek, unsur intrinsik, dan unsur ekstrinsik. Latar, yaitu tempat, waktu, suasana dalam cerita. Alur, yaitu susunan waktu pada cerita. Ada beberapa jenis alur, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur. Tokoh dan penokohan, yaitu tokoh adalah para pemain dalam cerita tersebut, sedangkan penokohan adalah sifat para tokoh. Ada beberapa jenis perwatakan, yaitu antagonis, protagonis, dan tritagonis. Sudut pandang, yaitu cara penulis menceritakan tokoh utama. Amanat, yaitu pesan dari cerita. Unsur ekstrinsik, nilai dalam cerita, sosial, budaya, politik, dan lain-lain. Nilai ini berisi hal-hal yang dikatakan langsung di dalam cerita, seperti kata-kata yang berkaitan dengan norma atau politik.
Latar belakang tokoh di sini bercerita tentang proses pembuatan tokoh dan apa makna dari tokoh tersebut. Situasi sosial. Situasi sosial membahas tentang situasi pada saat pembuatan cerita berlangsung. Biasanya, penulis mendapatkan inspirasi dari hal-hal sekitarnya, sehingga itu mempengaruhi cerita yang dibuat oleh penulis. Cerpen. Setelah mempelajari mengenai unsur pada cerpen, sekarang mari kita uji kemampuanmu. Salah satu unsur intrinsik dari cerpen adalah paragraf, orientasi, komplikasi, tema. Klik untuk mengetahui jawaban. Struktur pada cerita pendek. Orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Struktur pada cerita pendek meliputi orientasi adalah penentuan latar, penciptaan gambaran, dan pengenalan karakter. Rangkaian peristiwa adalah bagian lanjutan kisah yang berlanjut dari orientasi. Komplikasi adalah bagian di mana terjadinya masalah dan konflik pada tokoh. Resolusi adalah bagian terdapatnya solusi untuk masalah, juga bagian di mana penulis mengakhiri cerita. Cerita pendek adalah cerita yang menggunakan teks naratif, sehingga aspek kebahasaan dari cerita pendek umumnya menggunakan aspek kebahasaan teks naratif. Berikut adalah ciri dari teks naratif dalam aspek kebahasaan. Sudut pandang menjadi suatu kebahasaan yang khas pada cerpen, seperti penggunaan kata sudut pandang dalam mendeskripsikan karakter, menggunakan dialog masa kini dan masa lampau, menggunakan kata benda khusus, atau yang menggambarkan langsung benda tersebut. Berikut adalah ciri dari teks naratif dalam aspek kebahasaan. Memberitahukan latar belakang, pengalaman, karakter. Menggunakan majas seperti simile, metafora, personifikasi. Sudut pandang adalah cara seorang penulis membangun cerita berdasarkan cara penulis memberikan gambaran penglihatan. Jenis sudut pandang pada cerpen. Orang pertama, aku, saya, kami. Orang ketiga, dia, nama, dirinya, mereka. Campuran. Apa yang dimaksud dengan majas simile? Simile adalah majas yang prinsipnya membandingkan sesuatu dengan sesuatu hal lainnya, dan biasanya menggunakan kata bagaikan, seperti, layaknya, dan lain-lain. Contoh dari simile. Kata-kata yang keluar dari mulutmu benar-benar tajam dan menyakitkan hatiku, bagaikan disayat pisau belati. Aku membutuhkan senyumanmu dalam hari-hariku bagaikan pagi hari yang membutuhkan mentari. Apa yang dimaksud dengan majas metafora? Metafora adalah majas yang prinsipnya membandingkan sesuatu dengan cara menggunakan kata-kata kiasan. Contoh dari metafora yaitu, si jago merah sudah melalap pasar ini 1 jam yang lalu. Si lintah darat itu datang lagi. Apa yang dimaksud majas personifikasi? Personifikasi adalah majas yang prinsipnya membuat benda mati bergerak layaknya manusia. Contoh dari personifikasi yaitu, ombak saling kejar-kejaran menghampiri tepi laut. Daun pohon kelapa di pantai itu melambai-lambai memanggilku. Setelah mempelajari mengenai struktur pada cerpen, sekarang mari kita uji kemampuanmu.
Salah satu unsur intrinsik dari cerpen adalah masalah, komplikasi, perwatakan, tema. Klik untuk jawaban. Di dalam mengungkapkan pengalaman dan gagasan melalui cerpen, kita akan melakukan 3 kegiatan utama: membuat cerpen, memodifikasi cerpen, melanjutkan cerpen. Mengungkapkan pengalaman dan gagasan di cerita pendek. Cerita pendek umumnya menggunakan teks naratif, sehingga cerita pendek turut digunakan untuk mendeskripsikan pengalaman. Pengalaman yang disampaikan lewat cerita pendek diharapkan bisa menghibur dan memberi amanat. Pada bagian ini, kita akan berfokus untuk membaca dan menambahkan atau memodifikasi cerpen penulis lain. Pada bagian melanjutkan, biasanya cerpen yang kita baca akan bersifat kurang atau kosong, entah itu pada komplikasi, resolusi, atau struktur yang lain, dan kita akan berfokus untuk melanjutkannya. Setelah mempelajari mengenai teks pada cerpen, sekarang mari kita uji kemampuanmu. Jenis teks yang digunakan dalam cerpen adalah deskriptif, eksposisi, naratif, hiburan. Klik untuk mengetahui jawaban. Kegiatan literasi berfokus pada membaca dan membuat laporan tentang cerpen dari penulis lain. Sebagai tips, jangan lupakan aspek kebahasaan, ciri khas cerita pendek, dan unsur-unsur yang membangunnya. Setelah mempelajari mengenai literasi pada cerpen, sekarang mari kita uji kemampuanmu. Berikut ini yang tidak perlu dilaporkan pada literasi dalam cerpen adalah struktur, unsur, modifikasi, kebahasaan. Klik untuk mengetahui jawaban. Rangkuman materi. Cerita pendek adalah cerita pendek yang dibuat langsung mencapai kesimpulannya. Unsur intrinsik pada cerita pendek adalah tema, latar, alur, tokoh, dan penokohan, sudut pandang, amanat. Struktur pada cerita pendek adalah orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi. Cerita pendek adalah cerita yang menggunakan teks naratif. Sudut pandang adalah cara seorang penulis membangun cerita berdasarkan cara penulis memberikan gambaran penglihatan. Simile adalah majas yang prinsipnya membandingkan sesuatu dengan sesuatu hal lainnya dan biasanya menggunakan kata bagaikan, seperti, layaknya, dan lain-lain. Metafora adalah majas yang prinsipnya membandingkan sesuatu dengan cara menggunakan kata-kata kiasan. Personifikasi adalah majas yang prinsipnya membuat benda mati bergerak layaknya manusia. Daftar istilah, pendalaman materi. Bagian ini membahas terminologi penting yang dipelajari dalam bab ini. Mari kita pelajari wawasan singkat tentang bab ini. Demikianlah anak-anakku pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.